Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di KDA Channel Kebenaran Dunia Akhirat. Kali ini kita akan membahas tentang perjalanan kita, baik itu di laut, di darat, atau di bumi, dan perjalanan hati atau yang di dalam batin. Seperti apa penjabarannya? Mari kita bersama-sama untuk mendengarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula bab yang ketujuh pada menyatakan perjalanan di dalam laut atau di dalam darat atau di dalam batin. Seperti kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahwasanya seperti itu dua. Yang pertama seperti anggota yang zohir, yaitu musafir di dalam perjalanan daratan. Jadi yang dinamakan safir atau musafir itu ada dua perkara atau dua macam. Yaitu pertama seperti perjalanan yang di dalam zohir atau di dalam kenyataan atau di daratan, atau perjalanan di lautan, dan perjalanan di dalam negeri atau kita keluar negeri atau segala macam, itu disebut musafir atau perjalanan. Dan yang kedua, safir yang di dalam batin kepada Allah, seperti safir dengan hati kepada makrifat akan zat Allah Ta'ala. Dan musafir yang kedua yaitu kita musafir dari diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni makrifat akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beda dengan musafir yang pertama. Kalau musafir yang pertama banyak orang yang melakukannya, seperti yang tadi saya sebutkan. Contohnya misalnya kita keluar negeri, itu namanya musafir, itu musafir yang zohir. Tetapi kalau musafir yang batin, itu musafirnya dari diri kita sendiri menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau makrifat kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makrifat akan segala sifatnya dan segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan segala fa'ilnya dan segala pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seperti yang dijalani oleh segala ahlut tarik, seperti yang telah dijalani oleh segala ahlut tarekat atau orang yang ahli tarekat. Dan yaitu dalil yang menunjukkan atasnya yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal menghikayatkan ia daripada kekasihnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan katanya, bahwa aku pergi berjalan kepada Tuhanku. Jadi Nabi Ibrahim berkata bahwasanya telah pergi aku berjalan kepada Tuhanku. Lagi menunjukkan akan da'aku dengan hidayahnya pada jalan makrifat akan dia yang sebenar-benarnya, dan ditunjukkan aku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidayah kepada jalan yang menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenar-benarnya. Bermula dalil yang menunjukkan dua perjalanan itu, yakni perjalanan zohir dan perjalanan batin, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni lagi akan kami lihat akan mereka itu akan beberapa ayat kami, yakni dalil yang menunjukkan keadaan wujud zat kami dan keadaan wujud sifat kami dan keadaan perbuatan kami, yakni di dalam perjalanan daratan dan perjalanan lautan. Jadi dalilnya yang menunjukkan telah berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kami tunjukkan atau telah kami hidayahkan, maksudnya bagi hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengetahui segala sifatnya, segala fa'ilnya, baik itu di dalam perjalanannya di darat maupun di lautan, yaitu menunjukkan perjalanan yang zahir. Yakni lagi akan kami lihat pula akan beberapa ayat kami, yakni dalil yang menunjukkan keadaan wujud zat kami
dan keadaan sifat dan keadaan perbuatan kami di dalam diri mereka itu, yakni di dalam hati mereka itu, jadi ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya itu akan keadaan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan keadaan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan fa'ilnya di dalam hati hambanya yang dikehendakinya, hingga nyata bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitulah Tuhan yang sebenar-benarnya, sehingga nyata di hati hamba itu bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang sebenar-benarnya. Bermula musafir yang batin ini yakni perjalanan dengan hati. Ini perjalanan tidak menggunakan zahir atau tidak menggunakan fisik, tapi perjalanan dengan batin. Seperti yang batin ini perjalanan dengan hati, yaitulah yang sebenar-benar perjalanan dan sebesar-besar perjalanan kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi musafir dengan hati atau dengan batin itulah yang sebenar-benar perjalanan, yang dituntut akan dia oleh ahlus saufi, yang dicari-cari atau yang dituntut oleh segala orang yang ahli tasawuf atau ahli saufi. Seperti kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka perjalanan yang terlebih besar yaitu perjalanan dengan menjalani ilmu syariat dan ilmu tarekat, yang menyampaikan kepada berbuat ibadat yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan daripadanya yang menyampaikan ia kepada makrifat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar makrifat. Dan adalah perjalanan ini yaitu perjalanan mereka itu, perjalanan segala anbiya, perjalanan para pernabi-nabi. Perjalanan musafir di dalam batin itu yaitu perjalanan para pernabi-nabi dan segala aulia Allah Ta'ala. Padahal mereka itu bersuka-suka dan bermain-main dan berlezat-lezat selama-lamanya. Senang karena hati mereka sudah senang, tenang, tentram, senantiasa di dalam surga yang luas halamannya, seperti 7 petala langit dan 7 petala bumi. Di dalam tempat perhentiannya, yang tiada pihak tempat lalunya, tiada batasnya. Tempat perhentiannya itu tiada batasannya. Dan tiada pihak tempat mengambil airnya, yakni tempat mengambil ilmu yang diserupakan ilmu itu dengan air yang menghidupkan manusia daripada pihak demikian itu. Dan ilmu yang mereka dapatkan itu tiada terhingga, sehingga tiada batasannya. Sampai mana atau sampai mana itu tiada batasannya, karena ilmu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah terbuka, ilmu yang sangat luas. Dengan sebab kebanyakan orang yang lalu kepadanya, tetapi lagi bertambah-tambah gandanya dengan sebab kebanyakan orang yang musafir yang menjalani akan jalan batin itu. Dan dari karena inilah berkata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa diharamkan, yakni ditegahkan seperti ini, maka sesungguhnya ditegahkan dia akan segala kebajikan sekaliannya. Barang siapa ada yang melarang orang untuk berbuat atau melakukan perjalanan di dalam batin seperti ini, maka sesungguhnya orang tersebutlah terputus kebajikan daripadanya. Yakni barang siapa tiada dianugerahi oleh Allah Ta'ala akan menjalani jalan ilmu tarekat yang batin, maka sesungguhnya tiadalah ia diberi oleh Allah Ta'ala baginya kebajikan sekaliannya. Apabila kita tidak dianugerahi oleh Allah menjalani akan jalan tarekat yang batin, maka sesungguhnya kita tidak akan mendapat kebajikan sama sekali di dunia ini. Karena apapun yang akan kita kerjakan semuanya di dalam dosa. Yang mana disebut dosa? Yang kita menganggap diri kita bisa, mampu, sementara kita tidak melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan dosa.
Dan tinggallah ia di dalam murtabat yang lebih ke bawah. Rendah sekali murtabatnya apabila tidak menjalani jalan tarekat Ahlus Sufi ini. Padahal tiada terangkat ia kepada derajat yang tinggi selama-lamanya. Dia tidak akan terangkat selama-lamanya sebelum ia dianugerahi oleh Allah untuk menjalani jalan tarekat Ahlus Sufi, yaitu jalan untuk mengetahui zat Allah yang sebenar-benarnya dan segala sifatnya dan segala fa'ilnya. Yakni tiada dapat kemenangan dari negeri dunia hingga negeri akhirat. Tidak akan mendapatkan kemenangan dari dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Demikian dulu dari saya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberi manfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.